Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya pada puasa kali ini? Masya Allah, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semangat, senantiasa Allah berikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa pada tahun ini dari awal hingga akhir dengan mengamalkan ibadah-ibadah dengan senantiasa bertasbih kepada Allah SWT. Ada sebuah hadis yang seringkali dimasyurkan atau seringkali dipopulerkan oleh orang-orang, oleh teman-teman kita, bahkan oleh diri kita sendiri saat datangnya bulan Ramadan atau saat kita menjalankan ibadah puasa. Hadis itu berbunyi, naumus saumil ibadah. Tidurnya seseorang yang berpuasa bernilai ibadah. Wasumtuhu tashbih. Diamnya adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'af. Amalnya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajab. Dan doanya mustajab. Wa junubahu maghfir, dosanya diampuni. Hadis ini diperawikan oleh Abdullah bin Aufi dan dibawakan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahumullah dalam kitab Syu'aibul Iman. Dan ternyata para ulama sepakat menyatakan bahwa hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa kita jadikan sandaran, tidak bisa kita jadikan sebagai alasan kita untuk memperbanyak tidur pada bulan Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang Allah muliakan ini, kita seharusnya memperbanyak amal ibadah. Kita seharusnya memperbanyak membaca Al-Quran. Seharusnya kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, bukan memperbanyak tidur. Karena sering kali kita jumpai fenomena yang mungkin diri kita sendiri yang lakukan, ataupun orang-orang sekeliling kita. Ketika datangnya bulan Ramadan, ketika ia sedang berpuasa, ia habiskan satu hari full puasa yang ia lakukan dengan tidur sepanjang hari. Habis subuh, tidur. Zuhur bangun lagi. Habis sholat zuhur, tidur lagi. Lalu bangun asar. Habis asar pun tidur lagi hingga berbuka. Bahkan teman-teman semua ada yang lebih parah lagi. Ketika habis sahur, full tidur hingga berbuka. Maka puasa yang seperti ini akan sia-sia saja di hadapan Allah SWT. Mungkin puasanya tidak batal, tetapi puasa seperti ini yang ulama-ulama katakan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan yang hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun, marilah kita maksimalkan ibadah kita. Marilah senantiasa kita perbanyak mengingat Allah, bukan memperbanyak tidur kita. Adapun para ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidur itu ibadah, sebenarnya tidak disandarkan kepada hadis dhaif tersebut, tetapi disandarkan oleh sebuah kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Beliau berkata, sesuatu perbuatan dhaif jika dilakukan dengan berniat untuk mengharapkan wajah Allah SWT, agar ia terhindar dari perbuatan maksiat, agar ia semangat untuk melakukan ibadah, maka suatu perbuatan mubah seperti ini akan mendatangkan ketaatan dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Senada dengan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimakumullah. Beliau mengatakan, jika makan dan minum diniatkan untuk agar tubuh bertenaga dan agar kita dengan mudah melakukan amal ibadah, maka makan dan minumnya seseorang akan bernilai pahala di sisi Allah. Begitupun dengan tidurnya. Jika tidurnya kita niatkan untuk agar kita terjaga, agar kita semangat membaca Al-Quran, agar kita bisa bangun malam, maka tidur kita pun akan bernilai ibadah. Tidur adalah suatu perkara mubah, dan perkara mubah ini bisa kita jadikan suatu ketaatan jika kita menggunakan tidur kita untuk menambah kekuatan di dalam diri kita, bukan bermalas-malasan dan lain-lainnya.
Maka masyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari kultum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah untuk kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita, bukan memperbanyak tidur kita. Marilah kita sedikitkan tidur kita dan memperbanyak amal ibadah kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan maksimal, dengan memperbanyak ibadah kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.